Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube di seluruh penjuru dunia dan Nusantara. Jumpa lagi dengan channel saya. Berbeda dengan konten saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang kucing. Ada apakah dengan kucing? Kucing merupakan hewan yang sangat menggemaskan. Selain lucu, juga cenderung jinak, merupakan hewan peliharaan yang digemari oleh banyak orang. Kucing juga dianggap sebagai salah satu hewan pembawa berkah, pembawa keberuntungan di rumah. Terutama di negara seperti Jepang, kucing dianggap sebagai simbol para bangsawan serta pembawa berkah bagi siapa saja yang memeliharanya. Lalu sahabat YouTube, apakah pandangan Islam tentang kucing? Jika Anda seorang muslim, tentu Anda paham betul kedudukan kucing dalam agama Islam. Kucing memang salah satu hewan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan hewan ini sangat dimuliakan di dalam agama Islam. Kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah. Bahkan dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Sayangilah semua makhluk Allah, maka Allah akan menyayangi serta menjagamu dari neraka pada hari kiamat." Rasulullah juga menganjurkan agar untuk menyayangi semua makhluk ciptaan Allah. Rasulullah bersabda, "Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka niscaya engkau akan disayangi para penghuni langit." Hadis riwayat Muslim. Alkisah, ada seseorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang diikatnya dan tidak diberinya makan, bahkan tidak diperkenankannya memakan binatang-binatang yang ada di lantainya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan penjelasan tadi, jelas bahwa kucing memang menempati posisi yang cukup penting dalam agama Islam, mengingat akibat yang timbul jika kita berbuat kasar pada seekor kucing itu sangatlah besar. Di dalam perkembangan peradaban Islam di seluruh dunia sendiri, kucing adalah hewan yang dianggap sebagai teman sejati. Nabi juga berpesan untuk menyayangi kucing layaknya seperti keluarga sendiri. Selain itu, kucing juga termasuk hewan penjaga rumah yang dapat diandalkan. Ketika ada hal yang mengancam majikan atau pemilik rumah, kucing biasanya akan mencakar atau menggigit sumber ancaman tersebut. Contohnya saja, berita tentang kucing yang akhirnya mati karena harus mengusir ular yang akan masuk ke dalam rumah majikannya. Pertanda kucing melahirkan di rumah menurut Islam. Lalu pernahkah Anda mendapatkan pengalaman kucing melahirkan di dalam rumah Anda? Jika iya, sebenarnya apa pandangan kucing melahirkan di rumah menurut Islam? Apakah kejadian tersebut termasuk pertanda baik atau buruk? Masyarakat Indonesia pada umumnya memang tidak bisa melepaskan dirinya dari kepercayaan, mitos, tahayul, dan sebagainya.
Hal-hal yang menurut mereka terlihat aneh biasanya dianggap sebagai pertanda khusus, termasuk ketika hewan seperti kucing melahirkan di rumah. Memang sudah insting hewan untuk mencari tempat yang nyaman ketika mereka melahirkan, tak terkecuali tempat tersebut adalah rumah atau bangunan lainnya. Beberapa orang percaya bahwa jika ada kucing melahirkan di dalam rumah, merupakan sebuah pertanda khusus bahwa kita akan mendapat rezeki dan keberuntungan. Meskipun besar atau kecilnya beragam tergantung kepercayaan dan daerah. Biasa berupa materi atau non-materi. Pada abad ke-13, dengan tujuan menghargai kucing, masyarakat Islam mengabadikan rupa kucing dalam bentuk mata uang, ukiran, dan karya sastra. Seorang sultan pada masa dinasti Mamluk bahkan pernah sengaja membangun taman-taman khusus yang ditujukan untuk kucing. Dan tradisi tersebut bahkan telah meluas hingga di kota-kota besar negara Islam lainnya. Misalnya negara Istanbul, Damaskus, hingga Kairo. Anda dapat dengan mudah menjumpai kucing berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan makanan yang disediakan oleh penduduk setempat. Menurut hadis, kucing tidak najis. Lain halnya dengan anjing, lain halnya seperti babi. Kita umat muslim bahkan diperbolehkan untuk menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap air tersebut bersih dan suci. Dan berdasarkan fakta ilmiah yang ada, pada badan kucing tersendiri terdapat otot yang memang berfungsi untuk menolak bakteri telur. Selain itu, menurut penelitian, air liur kucing bersih dan membersihkan. Jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Jika kita mendapatkan seekor kucing yang melahirkan di rumah, maka sebaiknya dirawat dan dijaga. Tidak lain perlakuan kita yang baik terhadap kucing yang melahirkan di rumah akan dicatat sebagai amal baik. Kebaikan yang kita berikan pada kucing tersebut, meskipun secuil, menjadi catatan kebaikan kita di hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa menyayangi hewan seperti seekor kucing akan mendapatkan rahmat dan ampunan di hari kiamat serta ridha dari Allah. Kucing adalah hewan yang kita rawat dan kita berikan perlindungan, akan memberikan manfaat, memberikan syafaat di kemudian hari, dan sesuai ajaran tersebut sepatutnya ketika mendapati kucing yang melahirkan di rumah, kita harus merawatnya. Jangan dibuang atau diusir dari rumah. Rawatlah dan biarkanlah dia tinggal sementara waktu di rumah sampai benar-benar pulih. Selain itu, mereka biasanya akan mencari tempat sendiri. Jika Anda tidak bisa merawatnya tersebut, maka Anda dapat menyerahkan kucing ke shelter atau orang-orang yang bersedia memelihara kucing tersebut dan anak-anaknya. Tunggulah sampai anak-anak kucing tersebut siap dipisahkan dengan induknya. Sahabat YouTube, berbuat baik bukan hanya kepada manusia semata. Berbuat baik bisa dilakukan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama kepada kucing. Sahabat YouTube, nantikan video terbaru dari saya dan jangan lupa bagikan atau subscribe, like, dan komen. Dan berbuatlah baik kepada makhluk hidup, terutama kucing, karena ini anjuran Rasulullah. Sedikit pun kebaikan yang kita berikan
terhadap makhluk Allah akan dicatat sebagai kebaikan. Demikianlah uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.